Selamat pagi para mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi. Saya akan menyampaikan materi tentang penelitian kuantitatif. Pada subbab tentang masalah penelitian. Masalah penelitian merupakan hal yang sangat penting dan krusial dalam metode penelitian, baik kuantitatif maupun kualitatif. Oke, dimulai dengan pengertian, ya. Masalah penelitian bisa diartikan sebagai isu kesulitan, kontradiksi, atau kesenjangan pengetahuan tertentu yang ingin diatasi atau dipecahkan oleh peneliti. Ya. Menurut Creswell, ya, menyebut bahwa masalah itu sebagai isu atau perhatian yang perlu ditangani dan diselesaikan. Berikut karakteristik masalah penelitian, yaitu harus spesifik, ya artinya khusus, ya artinya khusus dan harus sesuai dengan bidang ilmunya. Kemudian researchability, ya atau artinya dapat diteliti gitu ya, artinya dapat dilakukan apa namanya dipecahkan dalam metode penelitian, ya. Kemudian masalah juga harus mempunyai karakteristik signifikan, ya. Artinya memang masalah ini penting dan relevan dengan bidang ilmu. Kemudian harus berdasarkan literatur dan yang terakhir harus selaras dengan metodologi, ya. Jadi memang harus ada metodologinya gitu, ya untuk dapat dipecahkan, ya. Oke. Kemudian apa itu pentingnya masalah penelitian, ya? Yang pertama, ketika masalah penelitian itu memang sudah dirumuskan, maka penelitian akan fokus, ya. Jadi tidak lari kemana-mana. Yang kedua, akan membantu dalam merumuskan pertanyaan dan hipotesis penelitian. Karena dalam penelitian itu kan ada pertanyaan penelitian, ya, atau hipotesis penelitian, ya. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas apa itu hipotesis penelitian. Yang selanjutnya memandu, ya dalam pemilihan metode penelitian yang tepat, ya, dan sesuai dengan desain penelitian. Jadi memang dalam hal ini metode penelitiannya kuantitatif, namun secara lebih spesifik metodenya itu akan ada lagi gitu ya. Dan itu memang harus sesuai dengan desain penelitiannya, ya, dalam pengertian bahwa di dalam desain itu kita tentukan penelitiannya itu dimulai dari mana, datanya didapat dari mana, datanya dikumpulkan seperti apa. Setelah terkumpul, datanya akan dilakukan analisis dengan metode apa, ya. Kemudian nanti akan dilakukan uh, misalnya diskusi panel, ya, atau FGD atau sebagainya, ya. Jadi di situ nanti akan terpampang dalam desain penelitian dan masalah penelitian itu sangat penting. Yang keempat, memastikan bahwa penelitian memberikan kontribusi yang berarti, ya. Jadi eh, tidak hanya hasil penelitian, ya, tapi yang lebih utama, yang lebih eh, awal yang harus ada itu adalah masalah penelitian, ya. Bila masalah penelitiannya itu memang penting, urgent, ya, dan berarti untuk dipecahkan, maka hasil penelitiannya pasti akan lebih baik, ya, lebih berarti. Dan yang terakhir mengatasi pertanyaan. Jadi bagaimana? Nah, itu ya. Jadi bagaimana kita mau menyelesaikan kalau tidak ada
permasalahan ya. Jadi memang masalah itu untuk yang mengatasi pertanyaan penelitian ini ya. Jadi bagaimana? Nah, itu pertanyaannya. Kemudian proses identifikasi dan perumusan penelitian ya. Yang pertama itu dilakukan penyelidikan ya. Oh ya, itu masuk dalam identifikasi ya. Tapi seperti apa identifikasinya? Ya, salah satunya penyelidikan ya. Penyelidikannya bisa dengan observasi ya, survei lapangan gitu ya. Nah, yang selanjutnya dalam proses identifikasi itu adalah tinjauan pustaka ya. Jadi eh, tidak hanya langsung terjun ke lapangan, tapi juga harus ada referensinya ya. Kalau dalam bidang komunikasi berarti referensi dalam ilmu-ilmu komunikasi ya. Yang selanjutnya perumusan ya, dilakukan perumusan dalam arti mengartikulasikan secara jelas dan empiris ya. Jadi eh, masalah itu memang harus bisa dirumuskan gitu, biar apa? Biar jelas kan, bisa diartikan gitu kan, dan juga secara empiris juga jelas gitu. Yang selanjutnya keselarasan dengan desain penelitian. Nah, nanti kita akan apa namanya? eh, b- saya akan berikan juga tentang desain penelitian ya, seperti apa desain penelitian itu. Jadi nanti masalah itu memang ya harus sesuai dengan desain penelitiannya ya. Karena kan kita mau meneliti itu kan harus membuat desain penelitiannya seperti apa. Nah, makanya masalahnya itu memang ya harus selaras dengan desain penelitiannya. Yang terakhir, lakukan proses penyempurnaan ya. Setelah semuanya dilakukan, yang terakhir tentu masalahnya itu kita lakukan penyempurnaan ya, biar lebih berarti. Oke. Eh, Kemudian pendekatan terhadap masalah penelitian itu ya ada beberapa cara ya. Dalam secara umum ya metodologi penelitian itu kan kuantitatif, kualitatif dan mixed method campuran ya. Nah, eh, dalam penelitian kuantitatif berarti masalah ini adalah masalah yang seringkali mengarah pada hipotesis spesifik yang dapat diuji secara statistik. Nah, kata kuncinya itu dapat diuji secara statistik ya, dan ada pertanyaan hipotesis ya. Jadi ada hipotesisnya. Nanti kita akan belajar juga ya, apa itu hipotesis. Selanjutnya di dalam penelitian kualitatif, ya masalah itu biasanya ya berbeda dengan kuantitatif. Kalau kualitatif itu lebih terbuka dan eksploratif, ya, dengan fokus pemahaman fenomena secara mendalam. Itu teman-teman kan sudah belajar dengan tentang penelitian kualitatif, ya. Nah, salah satu bedanya itu dalam hal pendekatan masalah ini, ya, dalam hal masalah apa namanya penentuan atau karakteristik dari masalah ya. Jadi kalau kuantitatif itu sudah jelas ada hipotesisnya dan dapat diuji secara statistik, sedangkan kualitatif itu dia lebih terbuka dan eksploratif ya. Dan memang seharusnya masalah dalam penelitian kualitatif itu harus fenomena yang mendalam. Dan yang terakhir metode campuran ini gabungan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif ya. Oke. Nah, untuk dapat lebih memudahkan pemahaman tentang masalah, ada buku yang bagus dari Prof. Sugiono ya, eh, tentang apa namanya, dia mengidentifikasikan masalah itu menjadi empat gitu ya. Nah, secara umum beliau menyebut bahwa masalah itu adalah penyimpangan atau gap ya antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi. Nah,
Di dalam bukunya ini terdapat empat. Yang pertama yang disebut masalah itu ya harus terdapat penyimpangan antara pengalaman ya, empiris dengan kenyataan. Ya. Yang kedua, terdapat penyimpangan antara apa yang direncanakan dengan kenyataannya. Dan yang ketiga, ada pengaduan. Terakhir, ada kompetisi. Nah, tentu teman-teman mungkin bertanya-tanya seperti apa ya. Nah, berikut ya saya lampirkan contohnya. Misalnya judul skripsinya itu pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Gitu ya. Studi kasusnya pada Universitas ABC misalnya. Maka identifikasi masalahnya yang sesuai dengan poin satu dalam bukunya Sugiono itu yang terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Contoh masalahnya yaitu terdapat konten negatif pada media sosial ya seperti memamerkan hedonisme dan poya-poya. Ya. Ya, artinya kan memang ternyata di media sosial itu nggak semuanya kontennya positif, ada negatifnya juga ya, bahkan bisa merusak. Ya, salah satunya itu memamerkan hedonisme dan poya-poya. Nah, dan ini adalah contoh masalah yang sesuai dengan judul skripsinya. Yang kedua, ya disebutkan bahwa terdapat penyimpangan antara yang direncanakan dengan kenyataan. Contoh misalnya seorang siswa atau mahasiswa berencana menghemat uang, ya, misalnya dalam 1 bulan. Namun kenyataannya setelah apa namanya aktif bermedia sosial, akhirnya terpapar iklan ya dan promosi di media sosial, akhirnya menghabiskan uangnya juga ya untuk membeli barang-barang yang diiklankan ya yang sedang tren. Nah, itu adalah contoh yang sesuai dengan kriteria masalah nomor 2. Contoh yang nomor tiga yaitu adanya pengaduan. Misalnya ternyata banyak laporan di media sosial gitu ya, di media online bahwa terdapat dampak negatif dari media sosial kepada anak remaja ya. Salah satunya ya pengaruh hedonisme tadi ya, berpoya-poya. Pengaruh apa namanya konsumtif, perilaku konsumtif. Dan yang terakhir yang apa masalah yang disebut masalah itu misalnya adanya kompetisi. Contohnya di kalangan mahasiswa terdapat kompetisi tidak resmi ya. Jadi kan kalau mahasiswa biasa kan secara tidak langsung itu ada yang saling menampilkan gaya hidup glamor ya, bermewah-mewahan. Jadi seakan-akan berlomba-lomba untuk memamerkan gaya hidup yang glamor mewah. Nah, hal ini pastinya memicu perilaku konsumtif ya, sehingga mahasiswa tersebut membeli barang-barang yang konsumtif ya, yang seharusnya tidak ya, maksudnya masih bisa untuk tidak beli ya, untuk tidak dibeli. Ya, artinya mahasiswa tersebut akhirnya melakukan perilaku konsumtif. Nah, contoh-contoh ini adalah contoh yang sesuai dengan kriteria yang disebutkan dalam bukunya Profesor Sugiono. Nah, mudah-mudahan hal ini akan mempermudah teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya, untuk memperdalam pemahaman teman-teman, ya sebelumnya teman-teman sudah membuat judul apa dari metode kualitatif, ya. Segera selesaikan yang belum mengumpulkan judul eh, metode penelitian kualitatif, ya. Nah, nanti yang yang sudah, maka tinggal dilanjut untuk menyebutkan masalahnya ya. Silahkan teman-teman menyebutkan masalahnya ya. Minimalnya satu saja sebutkan masalahnya ya.
syukur-syukur bisa empat-empatnya ada. Nah, kemudian nanti masalah yang dari judul teman-teman yang teman-teman angkat, nah, teman-teman tentukan masalah ini masuk ke dalam kategori nomor berapa ya? Apakah nomor satu adanya penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, atau nomor dua antara yang direncanakan dengan kenyataan, atau nomor tiga atau nomor empat, ya. Dan silakan dikumpulkan ya, di-share di WA group ya.